Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Dengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa menikmati lezatnya Al-Qur'an itu? Kadang ada orang yang bertanya ketika ia membaca atau menghafalkan Al-Quran itu, kok cepet capek ya, kok bosan ya, kok lelah ya ketika dia menghafal mungkin atau membaca Al-Quran. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak dilakukannya. Maka pada kesempatan kali ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan agar kita bisa lebih suka dan lebih istiqomah dengan Al-Quran. Yang pertama adalah jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an, dalam menghafalkan Al-Qur'an. Agar hati ini dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Al-Qur'an. Maka dengan begitu insyaallah kita akan mudah, kita akan ringan, tidak akan mudah cepat lelah ketika kita membaca ataupun menghafalkan Al-Quran. Yang kedua adalah senantiasa belajar cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yaitu dengan mempelajari tajwid atau tahsin tilawah. Dengan begitu kita akan lebih senang membaca Al-Quran. Mengapa? Karena lezatnya bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran itu tergantung dari bagaimana ia mempraktikkan bacaan-bacaan Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kalau Al-Quran itu dibaca sesuai dengan kaidah-kaidahnya, maka akan lebih terasa lezatnya Al-Quran itu ketika didengar ataupun dibacakan. Yang ketiga, ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, jangan lupa ketika kita mau membaca Al-Quran, hendaklah kita senantiasa mengagungkan Al-Quran itu. Sadarlah kita bahwasanya apa yang kita baca itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab Allah yang mulia, yang tidak akan memberikan kepada sang pembacanya kecuali kemuliaan. Maka yakinlah ketika kita membaca Al-Quran, semakin banyak membaca Al-Quran akan semakin banyak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita masuk mulai membaca Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Gitu ya. Jangan sampai kita sangat atau tergesa-gesa di dalam membaca Al-Qur'an atau menghafalkan Al-Qur'an. Karena kalau kita tergesa-gesa, maka bisa jadi kaidah-kaidah yang seharusnya benar menjadi salah. Tidak menghayati, tidak memahami apa yang kita baca. Maka dengan tidak tergesa-gesa, hati juga akan menjadi lebih tenang, sebagaimana Al-Quran itu jadikan sebagai penenang hati manusia. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita membacanya, kemudian luangkan waktu, jadwalkan waktu itu. Kadang ada orang yang memilih banyaknya juz, berapa juz yang harus kita baca. Maka kalau targetnya seperti itu, walaupun itu tidak salah, biasanya akan cepat lelah. Tetapi coba kita targetkan waktu, bukan banyaknya apa yang kita baca, tapi targetkan waktu. Contohnya habis subuh berapa jam, berapa menit yang akan kita pakai untuk membaca Al-Quran. Sedapatnya, setengah jam ataupun seperempat jam setiap habis sholat 5 waktu, atau setiap habis maghrib sampai isya. Maka bacalah dengan waktu itu, berapapun yang ia dapatkan, yang ia baca, syukuri. Berapapun ayat yang ia hafalkan ketika ia melakukan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan itu, maka syukuri. Dengan begitu, waktu itu akan menjadi berkah. Namun apabila target itu adalah hafalan-hafalan, banyak-banyaknya hafalan, banyaknya bacaan, apabila suatu saat kita sibuk, maka kita bisa jadi kita akan merasa stres, kemudian kita akan merasa lelah, gitu ya. Nah, insya Allah dengan begitu, walaupun tidak salah, gitu ya. Namun apabila kita targetkan juz-juz dalam sehari, kita harus punya juga waktu-waktu kapan kita akan membaca Al-Quran.
Dan waktu itu jangan sampai diganggu. Sebagaimana kita ketika kita mempunyai sebuah pekerjaan, duduk di tempat kerja, ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu, karena khawatir pekerjaan itu tidak akan selesai. Maka begitulah kita juga ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ada orang yang bisa mengganggu kita. Pastikan, pilihlah waktu yang tepat, bermusyawarah dengan istri, dengan anak-anak, kapan waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran, sehingga waktu itu benar-benar kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita luangkan waktu itu benar-benar untuk Al-Quran, bukan untuk yang lain. Insya Allah dengan begitu bacaan kita, hafalan kita, ketika kita menghafal sudah tidak akan mudah lelah. Kita akan menikmati hafalan-hafalan kita. Kalau belum lancar, diulang lagi dengan waktu itu sampai kita benar-benar merasa nyaman, enak dengan hafalan kita. Nah, insya Allah dengan begitu kita akan nyaman, kita akan menikmati lezatnya membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.